Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, di mana ada saya Rifkal Hidayatul Gamal dan teman saya Muhammad Al-Kadri F551 lawan 175. Jadi di sini kami akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul implementasi metode klasifikasi Naive Bayes dalam memprediksi besarnya pengangguran listrik rumah tangga of your present. Oke, next. Jadi di mana ada pendahuluan, latar belakangnya ya, listrik menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat baik dalam bidang industri maupun rumah tangga. Penggunaan alat-alat listrik memerlukan arus listrik yang dihasilkan dari sumber energi, dan juga penggunaan listrik yang tidak bijak tentu saja akan berdampak pada tingginya pengangguran listrik. Untuk itu diharapkan setiap masyarakat memahami upaya dalam menggunakan listrik dengan bijak. Setiap rumah tangga juga harus tahu besarnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing, sehingga digunakanlah metode Naive Bayes yang dinilai berpotensi baik dalam mengklasifikasi dokumen dibandingkan metode pengklasifikasi yang lain dalam hal akurasi dan efisien komputasi. Oke, next. Ya, data mining. Data mining ini merupakan proses pengekstraksian informasi dari sekumpulan data yang sangat besar melalui penggunaan algoritma dan teknik penarikan di dalam bidang statistik, pembelajaran mesin, dan sistem manajemen basis data. Data mining ini ya juga berproses menganalisa data dan perspektif yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi informasi-informasi penting yang dapat dipakai untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, atau bahkan keduanya. Definisi lain mengatakan data mining adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam data berukuran besar. Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data mining merupakan proses ataupun kegiatan untuk mengumpulkan data yang berukuran besar, kemudian mengekstrasikan data tersebut menjadi informasi-informasi yang nantinya dapat digunakan. Jadi seperti itu kesimpulannya data mining. Oke lah, next. Jadi ini ada tahap-tahap data mining, di mana yang pertama itu pembersihan data, terus integrasi data, ya, di mana integrasi data itu penggabungan dari beberapa data ke dalam database baru, dan yang ketiga itu seleksi data, yang keempat transformasi data, 5 baru diproses mining, 6 evaluasi pola, dan 7 yang terakhir presentasi pengetahuan. Oke, next. Metode Naive Bayes. Di sini ada rumusnya, di mana P dalam kurung H garing X, bukan garing ini, tanda apa ini, sama dengan P dalam kurung H atau P dalam kurung X atau H dikali P dalam kurung H bagi P dalam kurung X, di mana X ini data dengan kelas yang belum diketahui, hanya hipotesis data, merupakan suatu klasik spesifik, P dalam kurung H atau X, di mana ini itu probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X dalam kurung posteriori probabilitas. P dalam kurung H ini yaitu probabilitas hipotesis H, dan juga P dalam kurung X atau H, tadi kan H atau X, sekarang X atau H, di mana itu probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis. Dan yang terakhir P dalam kurung X itu probabilitas X. Oke. Penjelasan Naive Bayes merupakan pengklasifikasian
probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan teorema Bayes dan semua atribut independen saling berketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Terus naive Bayes didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai output probabilitas mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan penggunaan naive Bayes adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau data training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Naive Bayes sering bekerja jauh lebih baik dalam kebanyakan situasi dunia nyata yang kompleks daripada yang diharapkan. Oke. Jadi penjelasan berikutnya saya serahkan kepada teman saya, Oke Al-Kadri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini kita masuk ke alur naive Bayes. Alurnya itu yaitu yang pertama start, kemudian baca data training, lalu apakah data numerik, lalu masuk ke jumlah dan probabilitas atau masuk ke menu tidak atau ya, yaitu di mana menu tidak terdapat jumlah dan probabilitas, lalu tabel probabilitas, sedangkan di pilihan ya itu terdapat min tiap parameter, kemudian standar deviasi tiap parameter, dan tabel min dan standar deviasi. Kemudian dari pilihan tidak atau ya mendapat pilihan lagi yaitu solusi, dan yang terakhir adalah stop. Masuk ke metode penelitian, di mana analisis masalah dan studi literatur. Tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan rumusan masalah dari penelitian. Dalam hal ini mengamati permasalahan yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab besarnya pemakaian listrik rumah tangga. Lalu mengumpulkan data, yaitu prosedur sistematik yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Hasil kuesioner yang didapatkan akan digunakan untuk bahan penganalisisan data terhadap metode naive Bayes. Lalu yang terakhir, implementasi dan pengujian. Sesuai dengan pengolahan data, maka pada tahap implementasi adalah tentang bagaimana pengolahan datanya diterapkan dalam sebuah tools. Tools yang akan digunakan dalam implementasi penelitian ini adalah dengan menggunakan software WK. Next. Masuk ke hasil dan pembahasan. Penerapan metode naive Bayes, dan di sini ada baca data training. Seperti tabel yang terlihat sekarang, itu untuk tabel baca data training, dan tabel yang di bawahnya untuk kriteria dan probabilitas. Next. Probabilitas kriteria pendapatan. Pada kriteria pendapatan dapat diketahui dari 60 data terdapat 0 data rumah, data rumah tangga dan pendapatan besar dengan pendapatan besar dan penggunaan listrik rendah. 7 data rumah tangga dengan pendapatan besar dan penggunaan listrik sedang.
8 data rumah tangga dengan pendapatan besar dan penggunaan listrik tinggi. 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik rendah. 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik sedang. 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik tinggi. 33 data rumah tangga dengan pendapatan kecil dan penggunaan listrik rendah. 12 data rumah tangga dengan pendapatan kecil dan penggunaan listrik sedang. 0 data rumah tangga dengan pendapatan kecil dan penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria pendapatan dapat dilihat pada tabel 4. Yang itu kriteria. Masuk ke probabilitas. Yang pertama, probabilitas daya listrik. Pada kriteria daya listrik dapat diketahui dari 60 data terdapat 0 data rumah tangga dengan daya listrik dan penggunaan listrik rendah, 7 data rumah tangga dengan daya listrik tinggi dan penggunaan listrik sedang, 8 data rumah tangga dengan daya listrik tinggi dan penggunaan listrik tinggi, 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang dan penggunaan listrik rendah, 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang dan penggunaan listrik tinggi, 33 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik rendah, 12 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik tinggi, yaitu probabilitas kriteria daya listrik dapat dilihat pada tabel 5. Sedangkan probabilitas perlengkapan. Pada kriteria perlengkapan dapat diketahui dari 60 data, terdapat 0 data rumah tangga dengan perlengkapan tinggi dan penggunaan listrik rendah, 7 data rumah tangga dengan perlengkapan banyak dan penggunaan listrik sedang, 8 data rumah tangga dengan perlengkapan banyak dan penggunaan listrik banyak, 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedang dan penggunaan listrik rendah, 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedang dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedang dan penggunaan listrik tinggi, 33 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik rendah, 12 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria perlengkapan dapat dilihat pada tabel 6. Lanjut. Tahap data mining. Probabilitas penggunaan listrik. Berdasarkan tabel 1 diketahui dari 60 data penggunaan listrik terdapat 33 data rumah tangga dengan penggunaan listrik rendah, 19 data rumah tangga dengan penggunaan listrik sedang, 8 data rumah tangga dengan penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria penggunaan listrik dapat dilihat pada tabel 7. Next. Pengujian metode naive Bayes. Dari nilai probabilitas di samping, akan diuji data sebanyak 60 data dan diselesaikan menggunakan tools WK, sehingga dihasilkan hasil klasifikasi penggunaan listrik seperti gambar di samping. Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat dilihat persentase untuk correctly classified instansi adalah sebesar 78,3333%. Sementara persentase untuk incorrectly classified instansi adalah sebesar 21,1667%, di mana dari 60 data penggunaan listrik rumah tangga, ada sebanyak 47 data penggunaan listrik rumah tangga berhasil diklasifikasikan dengan benar, dan sebanyak 13 data penggunaan listrik rumah tangga tidak berhasil diklasifikasikan dengan benar.
Masuk di penutup. Itu yang pertama kesimpulan, di mana metode naive Bayes memanfaatkan data training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk kelas yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas dan kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk memprediksi penggunaan listrik berdasarkan proses klasifikasi yang dilakukan oleh metode naive Bayes itu sendiri. Berdasarkan data rumah tangga yang dijadikan data training, metode naive Bayes berhasil mengklasifikasikan 47 data dari 60 data yang diuji. Sehingga metode naive Bayes berhasil memprediksi besarnya penggunaan listrik rumah tangga dengan persentase keakuratan sebesar 78,333%. Masuk di saran. Adapun saran yang dapat memberikan mengenai penelitian tentang memprediksi penggunaan listrik rumah tangga, yaitu pengujian sebaiknya dilakukan dengan metode lain untuk melihat metode mana yang lebih akurat dalam memprediksi penggunaan listrik rumah tangga. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya akan menjelaskan programnya. Pertama-tama kita menampilkan database-nya. Jadi kita membuat database yaitu yang berjudul data training, di mana ada isinya dia ada pelanggan. Jadi seperti ini ya. Ada ID pelanggan, kartu, panggilan, blok, dan bonus. Di mana yang primary key-nya yaitu ID pelanggan. Jadi kita lanjut pada codingannya, di mana di sini kita menggunakan Sublime Text. Pada ini ada koneksi, mula-mula koneksi, mengoneksikan ke exam, jadi memakai kodenya seperti ini, msql connect localhost root data training. Terus buka di indeks. Oke, dalam indeks ini ada desainnya, di mana ada penentuan bonus pelanggan. Coba Bang. Nama pelanggan, kartu, prabayar, panggilan, dan ini ada pilihannya di sini. Di panggilan ada sedikit, cukup, dan sedang. Terus di bagian bloknya juga punya pilihan rendah, sedang, dan tinggi. Oke, seperti itu mungkin desainnya. Coba apa lagi? Dan ada hasil, dihitungnya hasilnya di string. Terus bagian bawah. Oh sudah. Terus di bagian new base.php-nya. Jadi di sini kita menggunakan function total data training dan juga ada jumlah data kelas dan juga dan juga function prior probability. Di sini kita di function posterior probability, di mana dimasukkan dalam kurung string data. Ada kartu panggilan blok di sini. Jika kondisi pada ada 3 kondisi di sini, kartu, panggilan, dan blok. Jadi jika probabilitas ya lebih besar dari probabilitas tidak, maka pengembaliannya di situ ya, tertulis ya. Dan jika probabilitasnya lebih kecil dari tidak, maka hasilnya yaitu tidak. Gitu. Oke, kita next pada tampilannya di localhost /base. Jadi seperti ini. Jika kita menginput nama pelanggan, coba tes input, terserah kelompok ya, dan pilihan kartunya misal berbayar, panggilan misalnya sedikit,
sedikit. Di bloknya rendah-rendah. Ketika kita klik submit, maka di sini tidak mendapatkan bonus. Oh ya. Jika di sini kita klik nama pelanggan Aldi lagi, terus pas kartunya itu pasca bayar, panggilan di sini sedang dan bloknya tinggi, maka bonus di sini tidak menghasilkan bonus ya. Sama juga, sama halnya. Oke, jadi sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.